Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Semoga Anda semua sehat dan bahagia serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Aib Hermana, Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan transformasional yang merupakan satu dari 4 mata pelatihan dalam agenda 2 kepemimpinan kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Mata pelatihan ini disajikan 9 jam pembelajaran atau setara dengan 405 menit. Adapun latar belakang pengembangan program pelatihan kepemimpinan administrator adalah berkaitan dengan akuntabilitas jabatan, yaitu kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Akuntabilitas jabatan terkait dengan profil jabatan. Profil jabatan administrator harus memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi. Yang dimaksud dengan kompetensi manajerial adalah kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelatihan kepemimpinan administrator adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan LAN Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator, serta Keputusan Kepala LAN RI Nomor 1008 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Adapun struktur pelatihan kepemimpinan administrator terdiri dari 5 agenda, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kepemimpinan kinerja, agenda manajemen kinerja, agenda aktualisasi kepemimpinan, dan agenda orientasi program. Mata pelatihan kepemimpinan transformasional memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan mata pelatihan dalam agenda 2 kepemimpinan kinerja, yaitu mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik, jejaring kerja, dan komunikasi efektif. Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang membawa organisasi pada sebuah tujuan baru yang lebih besar dan belum pernah dicapai sebelumnya, dengan memberikan kekuatan mental dan keyakinan kepada para anggota agar mereka bergerak secara sungguh-sungguh menuju tujuan bersama dengan mengesampingkan kepentingan atau keadaan personalnya. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mumpuni dalam mengelola organisasi, mengenali karakteristik organisasinya, mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan mencari solusinya, kemudian melakukan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan capaian ke arah organisasi berkinerja tinggi dari perspektif manajemen perubahan. Hal ini perlu didukung dengan kemampuan membangun dan mendayagunakan jejaring kerja, baik personal maupun organisasi, secara internal dan eksternal, serta dapat menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun framing dan branding organisasi, sehingga organisasi memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sebagai organisasi berkinerja tinggi atau high performance organization. Berikut ini saya sampaikan deskripsi singkat mata pelatihan kepemimpinan transformasional dalam agenda 2 kepemimpinan kinerja. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mengimplementasikan kepemimpinan transformasional. Hal-hal yang dibahas meliputi konsep dasar kepemimpinan transformasional, konsep dasar coaching dan mentoring, mensimulasikan dan merefleksikan kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Mata pelatihan ini secara interaktif disajikan melalui metode ceramah singkat, window shopping, kisah, kontemplasi, resonansi jiwa, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, dan demonstrasi.
Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaplikasikan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Dengan 3 indikator hasil belajar, yaitu menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring, melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Ada 3 materi pokok yang dipelajari dalam materi pelatihan kepemimpinan transformasional, yaitu konsep dasar kepemimpinan transformasional, konsep dasar coaching dan mentoring, refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Strategi pembelajaran, masing-masing materi ini disajikan dengan pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa dengan menggunakan variasi metode yang relevan, di mana pembelajaran ini didesain menjadi 3 desain pembelajaran yang sesuai materi pokok yang dipelajari. Desain pertama, strategi penyampaian materi pokok konsep dasar kepemimpinan transformasional. Ini disampaikan selama 3 jam pembelajaran atau 135 menit. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, pemutaran film pendek, curah pendapat, diskusi kelompok, dan window shopping. Kegiatannya adalah: pertama, fasilitator menyampaikan pengantar materi konsep dasar kepemimpinan transformasional. Tahap berikutnya adalah menayangkan film kepemimpinan dan memberikan tugas kepada peserta untuk mengidentifikasi karakter tokoh yang ada di dalam film. Kemudian peserta melakukan curah pendapat tentang hasil identifikasi karakter tokoh yang ada di dalam film. Fasilitator memberikan penguatan tentang hasil identifikasi karakter tokoh yang ada di film dan kaitannya dengan materi konsep dasar kepemimpinan transformasional. Kemudian membagi peserta menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan lembar tugas berdasarkan submateri pokok, pengertian dan urgensi kepemimpinan transformasional dalam birokrasi, prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional, dan ciri kepemimpinan transformasional. Memfasilitasi diskusi kelompok sesuai kertas tugas yang dibagikan dan menuliskan hasil diskusi pada kertas flipchart. Selanjutnya peserta melakukan window shopping dengan bimbingan dan support dari fasilitator. Langkah-langkah kegiatan window shopping yaitu: pertama, setiap kelompok memasang kertas flipchart hasil diskusi di 5 titik di dalam kelas. Kemudian, setiap kelompok membagi tugas. 1 orang menjadi presenter, yang lain menjaga stand atau kertas kerja kelompok, dan anggota lainnya berbelanja informasi kepada kelompok lain. Peserta secara bergiliran melakukan sharing and carrying informasi antar kelompok. Penjaga stand mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian pengunjung bisa menanggapi, menyanggah, memberi masukan kepada kelompok presenter, dan mencatat semua informasi yang diperoleh dari kelompok yang dikunjungi. Pengunjung memberikan apresiasi atau penghargaan kepada kelompok presenter yang dikunjungi. Setelah selesai, kemudian semua peserta kembali ke kelompoknya masing-masing untuk merumuskan hasil window shopping. Terakhir, fasilitator memberikan tanggapan, koreksi, dan penguatan terhadap hasil window shopping tentang konsep dasar kepemimpinan transformasional. Desain ketiga, strategi penyampaian materi pokok, konsep dasar coaching dan mentoring. Ini disampaikan selama 3 jam pembelajaran atau 135 menit. Adapun metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, mind mapping, presentasi kelompok, dan diskusi kelas. Langkah-langkahnya, fasilitator menyampaikan pengantar materi tentang konsep dasar coaching dan mentoring. Kemudian membagi kelompok menjadi 5 kelompok, dan kepada masing-masing kelompok diberikan kertas tugas untuk membuat mind mapping, yaitu materi konsep dasar coaching dan mentoring, meliputi pengertian, tujuan dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring, peran dan karakteristik coach dan mentor, dan teknik-teknik coaching dan mentoring dengan menelaah modul serta sumber belajar lain yang relevan. Memfasilitasi diskusi kelompok untuk membuat mind mapping,
sesuai kertas tugas yang dibagikan dan menuliskan hasil diskusi pada kertas flip chart. Setiap kelompok mempresentasikan mind mapping hasil diskusi kelompok, kemudian menampilkan kertas mind mapping di dinding kelas. Kemudian dilakukan diskusi kelas untuk menanggapi kelompok presentatif, dan terakhir fasilitator memberikan tanggapan serta penguatan. Desain ketiga, strategi penyampaian materi refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Ini disampaikan selama 3 jam pembelajaran atau 135 menit. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, refleksi, diskusi kelompok, sharing experience atau best practice, brainstorming atau curah pendapat, simulasi, dan peer assessment. Langkah-langkahnya, pertama, fasilitator menyampaikan pengantar materi tentang refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Kemudian memfasilitasi peserta untuk sharing experience berupa best practice tentang peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi dalam organisasi. Peserta melakukan diskusi kelas tentang penerapan kepemimpinan transformasional dalam menggerakkan inovasi di tempat kerja. Kemudian fasilitator memberikan tanggapan dan penguatan. Langkah-langkah kegiatan simulasi coaching dan mentoring adalah sebagai berikut. Pertama, membagi peserta menjadi 10 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang yang akan bertugas menjadi coach, mentor, dan pengamat atau observer, serta membagikan kertas kerja, lembar observasi, dan memberikan petunjuk penugasan kepada masing-masing kelompok. Peserta melakukan simulasi coaching dan mentoring secara bergantian peran. Ada yang berperan sebagai coach, mentor, dan observer. Dimulai dengan mendiagnosa organisasi, mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan mencarikan solusi dengan menggunakan salah satu teknik coaching dan mentoring yang telah dipelajari. Langkah selanjutnya, observer melakukan pengamatan terhadap coach dan mentor selama simulasi berlangsung dan melakukan pencatatan pada lembar observasi yang telah dibagikan. Memfasilitasi curah pendapat tentang kegiatan simulasi coaching dan mentoring dan kemungkinan implementasinya di tempat kerja. Terakhir, fasilitator memberikan ulasan dan penguatan. Pada kegiatan penutup, fasilitator mengajak peserta untuk membuat rangkuman. Kemudian dilaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum dengan cara Widya Iswara menyiapkan pertanyaan dan jawaban yang merupakan pasangan. Widya Iswara membagikan pertanyaan dan jawaban tersebut kepada peserta pelatihan secara acak. Peserta diminta untuk mencarikan pasangan yang benar. Peserta diminta mendiskusikan jawabannya. Evaluasi ini mengacu pada pertanyaan yang terdapat di dalam bab 2, bab 3, dan bab 4. Hal ini melengkapi hasil penilaian proses di mana sudah ada portofolio sebelumnya, yaitu lembar peer assessment, hasil observasi, simulasi, coaching, dan mentoring. Terakhir, menutup kegiatan dengan melakukan refleksi, kemudian memberikan apresiasi kepada peserta, serta bersama-sama membaca doa penutup, ucapan terima kasih, dan salam. Demikianlah pemaparan strategi pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan transformasional yang menjadi bagian dari agenda 2 kepemimpinan kinerja. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk peningkatan kualitas pelatihan sehingga menjadi energi positif bagi peserta pelatihan kepemimpinan administrator dalam membentuk dan mengembangkan kepemimpinan transformasional di instansinya masing-masing. Saya Aib Hermana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.